Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Siaba, balik lagi di channelnya Siaba. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya pendidikan Pancasila di Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri, ada teman-teman mahasiswa dan juga dosen dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Prodi Akuntansi, dan teman saya Sobat Sori dari Prodi Akuntansi. Dan saya juga Zaki Abdul Latifah dari Prodi Akuntansi. Dan dosen kami bernama Bapak Abdillah Tani. Baik, sahabat-sahabat Siaba, kita akan mulai diskusinya. Jangan lupa saksikan sampai habis ya. Pendidikan Pancasila bagi kita semua. Apa sih arti pendidikan persatuan dalam keberagaman? Ya, kita tahu bahwa bolak-balik sering saya katakan, dan kita juga sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia ini bukan suatu bangsa yang homogen. Kita adalah bangsa yang sangat heterogen. Heterogen artinya berbagai macam perbedaan ada pada kita. Ya, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan masing-masing suku itu punya kultur atau budayanya sendiri-sendiri. Dan pastinya juga kita punya pandangan politik yang satu dengan yang lain beda. Ini semua pastinya akan menjadi potensi-potensi laten dari munculnya perpecahan, ya kan. Oleh karena itulah maka bangsa Indonesia itu barangkali tidak seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Kita punya satu hal yang sangat tabu untuk disinggung-singgung, untuk disenggol-senggol, untuk dipermasalahkan. Apa itu? Itu adalah sara yang kita kenal, ya. Suku, artinya kita jangan sekali-kali menyinggung-nyinggung masalah suku, karena banyak sekali konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat kita yang diakibatkan oleh karena perbedaan suku menyebabkan kesalahpahaman. Katakanlah seperti pernah terjadi perang antara suku Dayak, ya, dengan Madura, Kalimantan dulu pernah terjadi. Begitu juga pernah terjadi perang antar suku di Jakarta, yaitu antara Madura dengan orang etnis Betawi. Oleh karena itulah masalah suku hendaknya jangan diperbincangkan. Meskipun berbeda-beda, ya kita tetap bangsa Indonesia. Begitu juga dari agama. Agama kita tahu bahwa di Indonesia ini kan di samping 6 agama yang resmi yang kita ketahui, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, juga banyak sekali penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama yang ada di daerah-daerah itu. Mereka tidak mau disebut penganut agama tertentu, nggak mau disebut penganut Islam, penganut Kristen, penganut Buddha atau apa, tapi mereka mempercayai bahwa ada yang sangat menguasai kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi masing-masing daerah juga ada di Sunda ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada. Mereka nggak mau mengakui bahwa mereka itu sebagai penganut agama. Ya, berarti dalam masalah agama pun di samping agama yang resmi juga ada penganut-penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Di samping itu juga ada masalah di Indonesia ini yang katakanlah mungkin sisa-sisa zaman dulu orang-orang yang menganggap dirinya agnostik, ya. Agnostik yaitu orang-orang yang masih meragukan bahwa Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, atau bahkan ada yang ateis, walaupun diam-diam tuh masih ada orang ateis itu yang tidak percaya adanya Tuhan. Dilihat dari perilaku mereka itu bisa ketahuan bahwa mereka itu sebenarnya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Oke, dari suku, agama, kemudian ras. Masalah ras juga rawan di Indonesia ini. Ras apa sih yang ada di Indonesia? Banyak. Ras Cina,
ras Arab, ras India, ras pribumi, dan sebagainya, ras Belanda, peninggalan orang-orang Eropa yang dulu pernah di sini. Itu juga sangat rawan untuk diperbincangkan. Kemudian ras dan antar golongan, golongan kaya, golongan miskin, golongan terpelajar dengan tidak terpelajar, golongan orang, katakanlah orang-orang yang hidup di pedesaan dengan golongan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Ini juga semua tercakup dalam SARA yang menjadi tabu untuk dipermasalahkan. Biasanya SARA ini nanti larinya ke masalah identitas, makanya kalau dia lari kemudian ke politik, nanti jadi politik identitas. Ya, politik identitas, wah, kita bikin partai hanya diikuti oleh orang Islam, atau hanya untuk ras Cina, atau untuk hanya orang-orang Jawa. Nah, itu nggak boleh, semua harus membaur gitu. Nah, dalam hal inilah dikaitkan dengan pendidikan Pancasila, berarti memang kita harus ada suatu sistem, suatu kurikulum yang secara terarah membuat berbagai macam hal, kendala-kendala tadi bisa diminimalisir, jangan sampai meledak menjadi suatu friksi, menjadi perpecahan yang akibatnya akan membahayakan kehidupan kita bersama. Makanya perlu dulu ada pendidikan moral Pancasila, PMP, bahkan di samping Pancasila itu ada juga yang namanya penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Jadi dulu Pancasila itu zaman Pak Harto itu justru setiap elemen, apalagi pegawai negeri, ABRI, atau bahkan swasta sekalipun, itu mereka harus mengikuti penataran P4. Harus mengikuti penataran P4. Mahasiswa juga dulu harus ikut penataran P4. Sayangnya setelah reformasi 98 semua hal itu dihilangkan, PMP tidak ada lagi ya, terus kemudian penataran P4 dihapus. Ya, sebenarnya itu ada positifnya juga, kan nggak mesti semua peninggalan satu rezim itu jelek semua, ya kan. Semua rezim, semua pemerintahan pasti ada positifnya, ada negatifnya. Ya, seperti katakanlah Bung Karno berjasa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi juga pasti banyak dosanya. Apa? Antara lain membiarkan komunisme waktu itu berkembang, memberi kebebasan, sehingga komunis waktu itu tahun 48 sudah melakukan kudeta di Madiun, tapi karena Bung Karno memberikan peluang, memberikan angin, akhirnya mereka bakal berkembang menjadi partai besar, sampai akhirnya merasa cukup pede untuk melakukan pemberontakan G13 PKI. Tapi apa masalah etnis Tionghoa tadi ya kan, di era Pak Harto, hubungan etnis Tionghoa itu dibiarkan atau dikucilkan. Nah, ternyata di tahun 98 terjadi kan pemberontakan di mana-mana kan. Yang dari sasaran. Sebenarnya itu juga ada latar belakang politiknya. Pada waktu zaman Bung Karno, era Orde Lama, itu Indonesia sangat berkiblat kepada Cina. Maka dibentuk suatu poros Jakarta Peking waktu itu. Kalau sekarang Beijing ya, Beijing. Jadi kan Bung Karno itu berpikir modern, berpikir luas, merangkum semua golongan, tetapi ada golongan yang lebih berusaha mendekati Bung Karno, sehingga Bung Karno arah politiknya yang seharusnya itu adalah non-blok, non-aligned kan movement, artinya tidak kanan, tidak kiri, tidak kapitalis, tidak komunis, tapi netral, non-blok. Tapi dalam prakteknya Bung Karno ternyata lebih mengarah ke blok Cina, sampai dibentuk poros Jakarta Peking. Dan orang-orang Cina waktu itu boleh dikatakan sangat mendapat angin, sampai-sampai pada waktu Bung Karno mulai tua itu dokter pribadinya adalah orang Cina yang mengatakan bahwa ini Bung Karno sudah mendekati akhir hayatnya, udah mulai penyakitan, tinggal menghitung hari. Itu dokter Cina itu yang ngasih diagnosis seperti itu.
Sehingga kemudian ketika terjadi kemudian munculnya Orde Baru, otomatis kiblatnya beralih bukan lagi ke Cina tapi ke Barat, karena Pak Harto itu lebih cenderung ke CIA, lebih cenderung ke blok Barat. Maka Cina mengalami pergeseran dalam hal politik. Cina pada waktu zaman Pak Harto itu tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke kancah politik. Akibatnya, maka etnis Cina menjadi berkembang pesat di bidang ekonomi sehingga mereka pun menguasai masalah ekonomi. Itulah sebabnya kemudian ketika terjadi reformasi, terjadi kecemburuan seolah-olah Cina ini dijadikan anak emas, dikasih banyak bantuan, mereka berkembang, maka kecemburuan itu meledak ketika tahun 98. Nah, sehingga kemudian pusat-pusat ekonomi etnis Cina ini diserbu, seperti di Glodok, di Senen, bahkan di daerah-daerah di Tangerang juga ada itu yang dibakar, dijarah, itu semua Cina itu. Kenapa? Karena kecemburuan. Barangkali yang mau tanyakan? Ini kan teknologi semakin canggih. Terus pemulihan pendidikan Pancasila di era digital ini apa? Mungkin dengan era digitalisasi di mana sekarang ini orang lebih tertuju kepada informasi yang dia dapat dari media sosial, mungkin yang perlu digencarkan adalah penggunaan penyebaran informasi melalui media sosial. Entah bentuknya seperti apa. Kan sekarang juga ada yang namanya Badan Pengkajian dan pengembangan Pancasila, BPIP kalau nggak salah. Ada kan yang ketuanya itu Bu Mega, ya kan? Yeah. Nah, itulah yang harus berpikir. Mereka yang harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasi pendidikan P4 baru, New P4, tapi dengan era digital. Zaman Pak Harto kan belum digital. Belum tentu yang dulu dipakai sekarang masih relevan, belum tentu. Ya pintar-pintar lah BPIP itu nyari. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya kegiatan mereka selama ini apa sih. Yang saya tahu justru mereka mengeluarkan suatu pernyataan yang kontraproduktif, mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Itu adalah agama. Lucu, saya nggak ngerti itu benar-benaran. Kenapa ketua BPIP-nya bisa ngomong kayak gitu? Kan aneh. Seharusnya kan dia justru menghayati benar dan mencari jalan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan media digital. Tadi kan berbicara tentang implementasi ya. Nah, menurut Abah ada nggak sih peranan dari pemerintah dan masyarakat untuk implementasi Pancasila di era sekarang di era globalisasi? Ya pastilah, justru pemerintah yang punya kewajiban. Kementerian Pendidikan Menengah dan Riset dan Teknologi ini yang bertanggung jawab, yang membina pendidikan tinggi. Kalau di SD sampai ke SMA kan ada Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah. Ya kalau kamu kan urusan dengan riset, dengan pendidikan tinggi dan riset. Ya, artinya bagaimana pendidikan ini seperti asasnya itu pendidikan yang sifatnya andragogi yang harusnya bertumpu kepada kemandirian mahasiswa, sementara dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator, ya. Terus kemudian juga riset, berarti kan kamu harus sering melakukan riset, melakukan penelitian. Terus teknologi, berarti kamu juga harus ngerti teknologi. Kayak gini kita kan menggunakan teknologi penyebaran informasi melalui YouTube, melalui medsos. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana menyajikan suatu tontonan yang interesting, yang membuat menjadi tertarik. Itu yang saya katakan kepada Anda. Please bikin video yang membuat orang jadi mau nonton. Saya kira nggak terlalu panjang ya, karena pembahasan yang terlalu luas itu. Karena aku berarti banyak ya. Itu Baik teman-teman, kali kita sudah terus pembahasan pentingnya pendidikan Pancasila yang dijelaskan oleh beliau, itu bahwa Aktilasani yang disebutkan bahwa Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai Pancasila, toleransi, empati, dan persatuan. Dari suku manapun, dari agama manapun, kita harus bersatu.
Yang kedua adalah di zaman digitalisasi ini, kita sebagai mahasiswa harus membentengi dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, kita seorang mahasiswa harus terpacu giat lagi apa sih pendidikan Pancasila itu. Sebagai seorang pelajar harus mempunyai kreatif dan inovasi, bagaimana seorang mahasiswa itu supaya ikut mau mempelajari pendidikan Pancasila. Dan kita harus mendukung kebijakan pemerintah untuk supaya pendidikan Pancasila itu harus diterapkan secara real di negara Indonesia kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.